Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa senantiasa kehidupan kita selalu dijaga oleh Tuhan. Apapun yang terjadi bagi setiap kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji, untuk kita menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Bapa, mau lebih lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Pakai setiap hati kami Bapa, dengan hati hamba, hati yang mau taat untuk dibentuk Tuhan, hati yang selalu setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, layakan kami Bapa, sentuh setiap hati kami Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan
hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Akan ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya, Jesus. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, berlimpah bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, buat setiap kejadian yang ajaib Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur telah merasakan kebaikan-Mu Tuhan yang melimpah bagi setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu lebih lagi dengan double porsinya Tuhan. Biar perkenanan-Mu ada bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu di dalam keadaan yang baik, tetap di dalam kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari di pagi hari ini kita mengawali segala sesuatu, kegiatan kita, aktivitas kita, kita akan bersama-sama untuk melandaskan firman Tuhan. Di mana di bulan ini kita mendapatkan sebuah tema, menuai dan mengelola berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menuai atau menuai itu merupakan sebuah kegiatan di dalam mengambil atau mendapatkan sesuatu hasil. Dan ketika hasil itu kita dapatkan, itu tentu ada sebuah proses yang sebelumnya harus dilakukan. Jadi sebelum kita itu menuai, tentu ada sebuah proses yang namanya menabur. Dengan kata lain, jikalau kita akan menuai,
harus kita melakukan yang namanya menabur. Tanpa proses menabur, tentu kita tidak akan mengalami yang namanya menuai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, tentang menabur dan menuai, beberapa waktu yang lalu banyak kita belajar tentang hal itu. Yang menjadi sebuah pertanyaan muncul ketika seseorang sudah menuai, apa yang dilakukan untuk selanjutnya? Apakah ketika kita sudah menuai, kita sudah merasa berhasil, kemudian kita berhenti di satu titik di mana sudah selesai pekerjaan kita karena kita sudah mendapatkan sesuatu hasil, dan ternyata setelah menuai itu kita perlu yang namanya melakukan kegiatan lebih lagi supaya kita itu mendapatkan kenaikan level di level yang berikutnya, yaitu mengelola. Jadi mengelola inilah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan sebuah tuaian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menuai atau tuaian sering kita sebut dengan yang namanya berkat. Dan berkat itu tentu bukan hanya berkat materi, tetapi berkat-berkat yang banyak. Hal-hal yang kita terima itu merupakan sebuah berkat. Bagaimana ketika kita itu sudah mendapatkan sebuah berkat? Apakah itu berwujud materi atau uang atau hal yang lain? Langkah selanjutnya adalah kita harus yang namanya mengelola berkat. Pengelolaan ini merupakan sebuah cara. Jadi pengelolaan itu merupakan sebuah cara untuk memelihara, untuk menggunakan, untuk mengembangkan dan melestarikan berkat itu. Sehingga berkat itu akan kita gunakan hari demi hari dan secara terus menerus akan dapat kita lakukan. Itulah namanya sebuah pengelolaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang kita terima adalah berkat rohani dan jasmani. Tetapi bagaimana pengelolaan itu yang harus kita lakukan? Kita membutuhkan yang namanya hikmat. Jadi hikmat itu kita perlukan di dalam kehidupan kita, di dalam mengelola sebuah berkat yang kita terima. Apapun berkat yang kita terima, baik itu secara materi, secara jasmani ataupun secara rohani, bagaimana kita mengelola berkat itu. Di dalam zaman sekarang itu seringkali kita terjebak di dalam sebuah pengelolaan yang salah, karena sering kita ini tidak menggunakan yang namanya hikmat, tetapi kita sering terjerat di dalam situasi yang sulit, yang harus mendapatkan segala sesuatu secara instan ataupun secara sesuatu yang tiba-tiba, sehingga menutupi pikiran kita untuk mencari sebuah hikmat. Nah, hal ini kita lakukan kalau kita merasa bahwa berkat itu perlu yang namanya sebuah pengelolaan dengan hikmat Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Israhi, daripada Heman, Kalkul, Darda, anak-anak Mahul. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan
dari pohon aras yang di gunung Lebanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita mengenal yang namanya sosok Salomo, yaitu seorang raja Israel yang memiliki hikmat, dan hikmat yang dimilikinya itu tidak ada tandingannya ketika masa zaman raja-raja di dalam Perjanjian Lama. Bahkan para ahli pikir Mesir sekalipun yang sudah dikenal sangat bijaksana tidak bisa melebihi hikmat dari Salomo. Dan Salomo itu sendiri dengan hikmatnya dia menjadi lebih aktif atau lebih kreatif, lebih produktif, karena di situ dikatakan ia mengubah 3.000 amsal menjadi 105 nyanyian. Dan di dalam ayat berikutnya bagaimana dia menjadikan kehikmat itu di dalam kehidupannya, bisa menggambarkan di dalam nyanyian, mazmur, bahkan sajak-sajaknya yang begitu indah. Itulah hikmat yang ada di dalam kehidupan Salomo. Bahkan kita tahu di dalam cerita yang sering kita dengar, hikmat Salomo di dalam sebuah peristiwa, bagaimana ia menyelesaikan masalah di antara 2 orang ibu memperebutkan 1 bayi. Itulah hikmat Salomo yang sering kita dengar, bagaimana ia memiliki hikmat yang luar biasa. Sehingga hikmat yang dilakukan itu adalah sebuah hal yang perlu dilakukan di dalam sebuah kehidupan. Tentu hikmat ini adalah merupakan cara mengambil sebuah tindakan yang tepat, dan tindakan itu dilakukan kepada orang yang tepat dan di dalam situasi yang tepat pula. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya hikmat harus kita miliki. Karena dengan demikian, dengan hikmat itu kita bisa membawa kehidupan kita ini, bagaimana kita mengambil sebuah tindakan yang tepat di dalam situasi kehidupan yang kita alami. Bahkan kita bisa mengambil sebuah sikap untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tepat. Dan dengan cara yang tepat pula kita bisa menyampaikan atau mengelola berkat yang kita terima dari Tuhan. Mari kita belajar dari Salomo. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah hikmat itu berasal dari Tuhan. Jadi sekali lagi, hikmat itu berasal dari Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, dan hikmat itu menjadikan sebuah pengertian yang dipakai di dalam kehidupan Salomo. Dan di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 juga tertulis, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat berasal dari Tuhan, dan di dalam hikmat itu akan muncul sebuah pengetahuan dan kepandaian, di mana pengetahuan dan kepandaian itu kita gunakan untuk mengelola yang namanya sebuah berkat Tuhan. Kita diberikan berkat jasmani, misalnya uang, dengan kepandaian, dengan pengetahuan yang kita dasarkan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mengelola itu? Kalau kita diberikan hikmat secara
rohani misalnya, damai sejahtera. Bagaimana dengan pengetahuan dan kepandaian kita untuk mendapatkan hikmat Tuhan, supaya damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu tidak hilang di dalam kehidupan kita. Ini perlu yang namanya sebuah pengelolaan yang menggunakan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu hanya didapatkan di dalam Tuhan. Hidup menurut hikmat Tuhan tidak selalu mendapat atau memberikan keuntungan duniawi. Tetapi kita harus yakin bahwa itulah satu-satunya jalan hidup yang menguntungkan kita. Artinya demikian, kita memang dengan menggunakan hikmat Tuhan, itu kita tidak mendapatkan hal-hal secara duniawi luar biasa. Karena dunia ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah jalan kehidupan, menguntungkan, menuntun di dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera Tuhan, berkat yang sudah diberikan Tuhan itu tetap ada, dikelola di dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersandar yang namanya hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa lebih memuliakan Tuhan dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmat Tuhan itu hanya bisa kita dapat melalui sebuah hubungan dengan Kristus. Jadi kita akan mendapatkan sebuah hikmat kalau kita itu menjalin hubungan dengan Kristus. Melalui relasi inilah kita ini akan mendapatkan sebuah hikmat. Rasul Paulus menjelaskan, sebab di dalam Dialah, artinya di dalam Kristus, tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat yang ketiga. Di situ Rasul Paulus menjelaskan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau kita membangun relasi dengan Kristus, maka hikmat itu akan ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan atau kita memiliki relasi dengan Kristus lebih dalam lagi, membangun hubungan kerohanian supaya di dalam hidup kita ini dituntun dengan hikmat melalui hubungan dengan Kristus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmat hanya akan berhasil ketika kita diterapkan. Jadi orang mengatakan punya hikmat, kalau di dalam kehidupannya tidak terwujud, bagaimana dia merefleksikan kehidupan yang penuh hikmat yang dari Tuhan itu adalah sebuah kesia-siaan. Di dalam Ulangan 17 ayat yang ke-16 sampai 17 boleh nanti Bapak Ibu baca. Di situ ada rambu-rambu bagi Raja Israel, dilarang memelihara banyak kuda, jangan berbalik ke Mesir, jangan memiliki banyak istri, serta tidak mengumpulkan terlalu banyak emas dan perak. Allah memerintahkan supaya hati raja tetap fokus di dalam Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Salomo, walaupun Salomo ini adalah punya hikmat, tetapi juga punya kelemahan. Dia tidak fokus kepada Tuhan karena Salomo melanggar. Melanggar itu ia menjadi menantu Firaun dan memiliki 700 istri, 300 gundik. Sehingga di dalam kehidupannya ada bergeser dari Tuhan karena pengaruh-pengaruh dari istri-istrinya yang tidak mengenal Allah. Apa akibatnya? Karena dia tidak menerapkan hikmat yang datang dari Tuhan, maka ada sebuah akibat yang diterima oleh Salomo,
Notabene Salomo adalah raja yang memiliki hikmat. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat harus dilakukan. Salomo punya hikmat, tetapi tidak melakukan karena ia melanggar aturan Tuhan. Maka orang yang melanggar hikmat Tuhan tentu hidupnya tidak akan benar lagi di hadapan Tuhan. Nah, mari di dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana kita ini dipimpin oleh Tuhan, diberkati di dalam kehidupan kita, kita ini diberikan yang namanya berkat. Kita sudah menuai di dalam kehidupan kita, tapi kita juga harus mengelola yang namanya berkat itu. Dan berkat itu tidak hanya kita terima secara jasmani, tetapi kita juga menerima berkat Tuhan secara rohani. Maka diperlukan sebuah pengelolaan. Bagaimana pengelolaan itu supaya berkat itu tetap ada, bahkan mengalir hari lepas hari. Bahkan kita menjadikan hidup kita ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Diperlukan yang namanya hikmat dari Tuhan. 3 hal hari ini kita belajar. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan hikmat itu kita peroleh kalau kita menjalin hubungan dengan Kristus. Kita harus bertaut di dalam Kristus. Dan hikmat itu tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi hikmat itu menuntun di dalam kehidupan kita menjadi nyata di dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita, pekerjaan apapun, situasi apapun, tentu kita bertindak akan mendapatkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita memasuki dengan hikmat yang datang dari Tuhan, dan kita bangun relasi kita dengan Tuhan, dan kita nyatakan kalau kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan kita nyatakan kita punya hikmat itu dari Tuhan, sehingga kita mendapatkan berkat, kita kelola dengan hikmat Tuhan dan menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.